cewek cakep. Samperin ah. Kenalan, siapa tahu rezeki. Mas, kita dulu mas. Iya Pak. Sorry mbak. Siang mbak. Boleh duduk di sini? Kita kenal. Kayaknya kenal. Dulu kayaknya punya pacar kayak mbak ya. Punya pacar kayak gua. Coba dibuka deh. Buka dulu maskernya. Jadi biar tahu lo siapa. Malu mbak. Kenapa sih? Ya udah kalau gitu. Lo baru sini. Lo punya uang nggak? Punya. Oh punya. Kalau punya boleh duduk. 25.000 bisa. Boleh ya? Kalau punya boleh duduk, kalau nggak bisa. Soalnya gua jajannya banyak, makannya banyak. Banyak. Oke. Nanti cek ATM dulu ya. Cek ATM lama banget. Boleh dong? Iya boleh. Boleh ya. Mbak, punya korek api nggak? Enggak, kan nggak merokok. Nggak punya. Padahal saya butuh loh. Untuk menyalakan api cinta kepadamu. Astagfirullah. Ini error nih orang aduh. Ini mau duduk apa? Duduk ya. Tapi social distancing ya mas ya. Ini duduknya di sini atau di sini? Kayaknya di bawah mas bagus deh. Begini ya. Begini ya. Boleh. Boleh. Sebenarnya nih mas mau duduk apa enggak? Enggak. Ya. Saya agak Boyong. bisulan sih sebenarnya. Cuma karena ada mbak, saya bisulnya rasanya langsung dulu. Saya salah. Coba dibuka dulu mas, saya nggak bisa lihat masnya siapa. Kalau dari mata sih kayaknya mata keranjang ya guys. Bukan mata kantong plastik. Mata duitan boleh. Boleh itu nggak? Duduk udah. Boleh ya. A few moments later. Boleh kenalan mbak? Ya boleh. Boleh kenalan ya. Kenalkan, nama saya. Physical distancing. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Aduh, padahal saya pengen bersentuhan dengan mbak loh. Alhamdulillah masih bisa itu. Saya boleh buka sini mbak? Buka dong. Boleh ya? Iya. Kan mau minum gimana minum dibolongin? Gitu Oh maksudnya. iya. Kok gue jadi ini? Gue kirain mau minum begini. Minum ya mbak? Ya. Mbak namanya siapa mbak? Boleh dong kenalan. Nama saya Ajeng. Ajeng. Oh. Cocok ya? Nama sama tampangnya. Maksudnya gimana ya mas? Pokoknya cocok lah pokoknya. Cocok nama sama orangnya. Iya. Aduh. Ajeng tuh kan artinya cakep gitu ya. Masa sih? Aduh, nggak tahu juga. Ya gitulah. Kenalan mbak? Nama saya Brad Pitt. Brad itu roti, Nah, Pitt itu itu buat berhenti mobil tuh. tempat ya. Oke, berhenti mobil. tempat berarti Makan roti. Aduh. masnya iseng banget. Sering kesini mbak? Sering. Ya. Oh, jadi kita bisa ketemu dong tiap hari ya? Kalau tiap hari nggak bisa, emang mas suami saya. Oh, gitu ya? Bukannya mbak masih single? Ini sebenarnya ada apa sih mas? Ada apa sih? Gimana ada apa? Enggak, pengen kenalan aja. Oh, mau kenalan. Tadi saya ngeliat pesan ngopi situ, saya lihat mbak lagi sendiri, ya kan? Rambutnya merah-merah, pirang, mata saya silau gitu kan? Oke. Langsung kesini gitu, sambil nunggu kopi datang gitu. Gitu. Terus saya lihat mbak ada tulisannya tuh apa tuh? SKO. Apa tuh? Apa tuh? Oh ini SKO Ragunan.
SKO Ragunan gitu. Itu apa sih Mbak? SKO itu adalah kepanjangan dari Sekolah Khusus Olahraga. Sekolah Khusus Olahraga Ragunan. Ragunan, tempatnya dulu di Ragunan, tapi sekarang sudah pindah ke Cibubur. Oh Cibubur, oh berarti deket sini dong, ini Cibubur. Iya, Cibubur nih kan di makanya seberang. saya pikir tadi jauh-jauh dari Ragunan ke sini nyari kopi gitu. Enggak. Wah ini pasti nih lagi kesepian gitu Ya kan. ampun, sedih banget nih kesepian. Makasih lo udah mau nemenin. Oh gitu ya. Tapi saya bayarin ya, boleh kan? Nah SKO Ragunan tuh apa? Sekolah Khusus olahraga. Khusus Olahraga Ragunan. Olahragawan ya. Jadi muridnya itu khusus atlet. Oh Mbak kerja di situ. Iya. Jadi kerjanya sebagai apa di sana? Kebetulan kalau kerja saya sebagai psikolog atlet. Oh, psikolog atlet. Iya. Psikolog atlet itu jarang-jarang loh, apa namanya, profesi yang jarang-jarang selama ini saya dengar, psikolog atlet. Pernah sih dengar, tapi saya jarang ketemu sama orang. Dan baru kali ini Mbak nih saya ketemu sama seorang psikolog atlet. Khusus atlet ya. Khusus atlet. Pelatihnya Pelatih nggak juga. perlu ya? Enggak, jadi gini, di SKO itu ada pelatihnya juga, ada atletnya, terus dari berbagai cabang olahraga. Nah, kalau saya itu adalah psikolog atlet di semua cabang olahraga. Namun tidak menutup kemungkinan kalau misalkan pelatihnya juga mau konseling sama saya Oh, gitu. Apalagi berkorelasi antara pelatih sama si atlet gitu. Kan pasti kan berkorelasi kan. Gitu. Oke, kalau manajer timnya? Manajer tim kalau saya kan dibawa ke Menpora, jadi kayaknya nggak ada manajer Nggak ada tim, manajernya. nggak ada. Langsung jadi dari kantor ke Menpora itu ada kabit, ada dan lain-lain, ada asdep segala macam, baru langsung ke pelatih dan langsung ke atlet. Oh, jadi atlet pelatih. Saya nemuin kebanyakan tuh psikolog, ya psikolog anak, psikolog apalagi kalau orang lagi stres itu kan. Nah, itu terus mungkin orang gila diurusin juga. Kalau orang gila tuh sebenarnya nggak ada orang gila Nggak ada orang gila ya. Tapi ada namanya schizofrenia. Nah, kalau itu ke psikiater itu dokter, bukan psikolog. Gitu, sekolahnya dokter. Kalau psikolog ya psikologi gitu, Iya. bedanya seperti itu. Oh gitu. Saya kebetulan mantan atlet. Gitu. Oh atlet. Iya. Wah gila nih. Gue kalau ketemu atlet, soalnya gue punya YouTube channel nih isinya atlet semua kemarin-kemarin gitu kan. Gitu. Oh, Masnya lagi bikin YouTube channel. Iya, gitu. Ya ampun, pantesan aja ganjen banget. Gitu ya. Iya, habis kalau nggak ganjen nggak laku Mbak. Ya ampun, jadi sekarang udah laku belum sih? Nggak juga. Oh, nggak, berarti kurang ganjen. gimana? Oh jadi atlet apa dulu? Dulu saya atlet basket. Basket. Iya, basket. Basket nih biasanya tinggi-tinggi loh. Terus Mas mau ngukur tinggi saya gitu? Jangan-jangan Mbak tinggi ya? Mau ngukur tinggi saya? Ayo kita berdiri coba. Coba. Jangan kaget tapi. 1, 2, 3. Tinggal kan? Masnya atlet apa dulu? Nah, saya duduk aja. Oke, saya duduk juga aja. duduk gitu. Saya duduk aja. Iya, lanjut. Ya. Kalau saya dulu hobinya taekwondo. Oh, taekwondo. Ya, jadi banyak teman-teman taekwondo. Oh, di SKU ada taekwondo nggak? Ada, semua ada. Cabang olahraga taekwondo ada. Berarti Kayaknya mungkin banyak kenal nih mungkin. Banyak kenal ya? Banyak kenal. Karena kan saya pegang semua cabang olahraga kan. Kalau taekwondo sih ada beberapa ya, kayak Fadli Potu, kenal nggak? wah, itu mah teman saya main gundu. Wah, main dampu pakai batu. Itu tahu nggak main dampu? Nggak tahu kan? Tahu dong, tahu lah, masa nggak tahu. Fadli Potu itu apa namanya, teman baik saya, teman ngopi, teman curhat, ya kan? Pokoknya dia atlet hebat lah zaman dulu, gila, Iya, pokoknya makanya. ngeri pokoknya. Justru itu emang Gue di taunya SKU. dia itu rajanya kelas light dulu, kelas light. Wah, Iya. pokoknya dia kalau Kalau petani lo gua kelas apa? Gua Kelas bulu? Nah. Jangan-jangan bulu ketek lagi. ampun, gua di sini dibully terus. Enggak, gua pikir tadi lu tuh cuma ganjen-ganjen. Tapi kalau lo ada channel YouTube, boleh lah kita ngobrol. Baru gua happy nih, Gitu ya. ada apa gitu. Oh iya, gua
Nah, justru kerennya di sini nih ketemu Mbak Ajeng. Aduh jangan manggil Mbak dong, kayaknya tuan sampean deh. Dek Ajeng. Jangan dek juga, ses oh salah ya. Ajeng. Ayang Ajeng. Ayang ngaus dulu. Jadi atlet basket. Atlet basket. Nah, pantesan tinggi ya, gue juga malu diri sama lu pokoknya. Nah, makanya kita nggak berjodoh gitu. Lu tinggi dari gua soalnya. Gitu. Ya, dulu atlet basket. Terus juga saya alumni SKO. Oh, alumni SKO juga, Pak. SKO juga, tapi dulu masih di Ragunan. Sekolahnya di SKO, sekarang kerja di SKO. Iya, betul. Wah, ini nepotisme banget ya. Ya enggak lah, itu kan memang keunggulan jadi atlet itu kan jadi lebih mudah untuk mencari kerjaan. Oh gitu. Iya dong, apalagi berprestasi, alhamdulillah ya Allah. Iya kan? Nah, kembali lagi ke basket. Basket emang sampai level apa mainnya? Terakhir sih Platnas SEA Games. Wih, gua nggak Iya. nyangka yang gua godain tadi ternyata Platnas SEA Games. Enggak sih. Kalau untuk pelajar apa sih nasional itu dari 2004, ASEAN School lah, ada yang FIBA yang aku ikutan juga. Terus SEA Games-nya 2007. Oh, SEA Games udah ikut juga? 2007. Nah, jadi memang zaman dulu ya kerjaannya cuma latihan terus gitu. Oh gitu, pokoknya tertingginya sampai SEA Games ini ya? Iya, memang basket kayaknya itu deh. Kemarin ASEAN Games kan karena tuan rumahnya Indonesia, jadi ikut nih basket nih. Tapi kalau biasanya kalau yang di luar itu biasanya ASEAN Games jarang, kalau basket yang cewek nih ikut gitu. Kalau yang cowok masih lah, tapi yang cewek jarang. SEA Games dapat medali? Enggak, 2007 juga nggak jadi berangkat sih. Nggak jadi berangkat? Nggak jadi berangkat karena waktu itu kenapa ya, saya lupa, pokoknya nggak jadi diberangkatkan untuk cabang olahraga basket. Oh, basket tapi cewek udah ya? latihan, capek banget sehari 3 kali Sayang banget ya. latihannya, iya. Akhirnya disalurin kemana tuh setelah itu tuh? Nah, pokoknya abis selesai itu kan PON 2008, ikutnya di Kaltim. Abis PON terus Gobanita nih. Gobanita itu saya klubnya di Mahaputri. Gobanita tuh apa sih? Kompetisi bola basket. Apa? Wanita. Wanita. Iya, Oh. kompetisi bola basket wanita gitu. Nah, klubnya itu Mahaputri. Mahaputri itu alhamdulillah selalu juara. Terakhir yang saya tahu 7 kali berturut-turut juara satu terus. Tak terkalahkan sama yang lain ya. Dong. Iya. Gitu. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk berhenti jadi atlet karena saya mau melanjutkan kuliah nih sebagai ya di psikologi itu. Oh, gitu. Makanya jadi psikolog deh. Berhenti dari basket jadi kuliah psikolog. Ya. Nah, basket kalau udah sampai levelnya Platnas SEA Games artinya prestasi udah banyak dong ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lumayan lah buat nyombong-nyombong ya. Gak boleh sombong sih, tapi alhamdulillah. Lihat dong ekspresi alhamdulillahnya. Nah, prestasinya apa lagi? Apa aja nih? Kasih tahu dong. Prestasi ya itu kayak Popnas ikutan semua, Popnas, PON ikutan semua. PON dapat. Enggak sih. Mewakili daerah mana? DKI Jakarta ya. Iya. DKI Jakarta. 2008. Gila. Terus banyak lah, maksudnya kayak kita zaman dulu kerjanya cuma latihan terus. Kalau Platnas itu sehari latihan 3 kali. Pagi latihan, terus siang latihan dan malam latihan. Nah, kalau hari Sabtu itu sekaligus nih. Jadi paginya fisik, langsung ke gym dan langsung ke lapangan. Terus lo kebayang nggak sih? Iya. Nah, tapi sekarang masih main basket nggak? Kalau sekarang karena hobi, jadi ya main basketnya cuma buat supaya sehat. Tapi masih ya? Masih ya, tapi bukan main basket kayak dulu. Kalau dulu kan harus prestasi. Aku boleh dong diajak main basket dong. Boleh. Tapi gue syaratnya gue sendiri cowok ya. Harus cewek semuanya. Cowok gitu. sendiri terus? Yang lainnya cewek gitu. Boleh. Biar gue paling ganteng sendiri di situ. Boleh. Ya? Boleh. Gitu. Abis itu paling lo dibully. Iya. Gue kalau sama cowok ya pasti kalah. Sama cewek ya gue nggak boleh kalah walaupun gue nggak bisa main basket. Gitu. Emang kalau sama cowok kenapa? Sama cowok satu Grogi, jangan-jangan kamu belok ya. Kalah tinggi, kalah ganteng, kalah teknik. Tapi kalau sama cewek kan gua bisa agak-agak sok-sok kuat aja gitu. Nanti setelah itu baru gua ngos-ngosan gitu. Anyway, aku juga dulu alumni Ragunan.
Gitu ya? Iya dong, Almi Ragunan. Ragunan. SKO Ragunan. Oh. Terus kenapa dulu bisa di sekolah SKO dulu? Karena berprestasi dong. Karena prestasi. Iya. Bukan karena cita-cita mau sekolah di Sebenarnya SKO. gini sih, dulu kan main di klub dulu kan, terus beberapa kali tanding kelompok umur. Nah, sebenarnya SKO itu sudah minta dari waktu saya SMP, cuma sama nyokap nggak dikasih kan, karena tinggal di mes. Iya. Anak perempuan nih saya nih, perempuan loh. Satu-satunya lagi. Satu-satunya lagi. Ih, Satu-satunya. kok tahu? Hah? Kok tahu? Iya. Jangan-jangan aku ramal ya? Ya, gua kan Menyelidiki dulu ya? bisa menerawang Oh, ya iya. kan, menerawang semua yang ada di dirimu kan. Oke. Gawat juga nih. Iya. Makanya hati-hati gitu kan. Aduh. Kalau psikolog bisa baca pikiran gua bisa menerawang semuanya. Psikolog bisa baca pikiran kan ada tulisannya. Hah? Ya ada. Oh, ada ya? Ada nih tulisan. Cimol TV. Nah, Oh, Cimol TV. Cimol TV. Oke. Terus Oke, terus jadi itu karena berprestasi makanya masuk sekolah ya, terus olahraga. iya ditarik, bukan ditarik siapa sih? Pantauan. Dipantau. Kan? Nah, tapi kalau masuk SKO itu sebenarnya sulit juga karena kan ada tesnya tuh. Ada psikotes, ada fisik, ada tes kesehatan juga, jadi semuanya mesti terjamin, atletnya baru bisa masuk. Oh gitu, susah ya, berat ya? Susah. Berat ya. Wah, Iya, kalau gua kira-kira waktu itu kalau gua daftar masuk nggak ya? Masuk. Masuk ya? Ragunan Masuk ke halaman sekolahnya ya? Kandang. Kandang nomor 8 kayaknya. Berhenti jadi atlet basket tahun berapa tuh? Berhentinya sih 2009 main di Kobanita. Habis itu udah 2010 saya lulus kuliah. Ngurus kuliah ya. kuliah. Padahal Kobanita tuh kalau nggak salah kan profesional kan? Iya. Dapat duit kan? Dapet. Banyak duit kan? Iya. Kenapa kuliah lagi gitu? Loh, Kenapa nggak dagang, usaha gitu loh? Ini jadi ya, ini sekalian ngasih tahu nih buat teman-teman yang memang atlet, apalagi profesional, jangan sampai berhenti sekolahnya atau kuliahnya, karena kan kalau atlet itu kan umurnya sampai umur berapa? Iya, ada Setelah batasnya. itu kan dia harus tetap berprofesi sebagai apa? Apakah banker atau apa? Kalau saya psikolog Iya. gitu. Jadi jangan sampai meninggalkan sekolahnya, itu kan penting juga gitu. Oh, gitu ya. Minimal S1 lah gitu. Ya, jangan sampai setelah berhenti jadi atlet, tadinya jadi bintang, punya duit banyak, berhenti bingung mau ngapain. Bingung, terus jadinya Jadinya- siapa yang mau merangkul kalau lu aja nggak selesai kuliah gitu. Gitu. Jadi wah, ini jadi saran penting nih. Jadi selesai lulus berhenti dari atlet, sekolah, Lanjutkan ya, kuliahnya, sekolah, iya. kuliah supaya bisa melanjutkan karir lain. Iya, ya. betul. Karena jadi atlet nggak bisa sampai tua. Iya ya kan? dong, betul. Terus kenapa nggak jadi pelatih? Kalau pelatih kayaknya sih bukan ini ya, bukan passionku gitu. Mungkin aku juga kurang jago kali kalau jadi Pelatih ya? Iya. Kalau pelatih gajah bisa kali ya. Pelatih gajah, kalau gajahnya kamu bisa. Oh gitu. Mau dong jadi gajah. Kamu kan kurang gede lo jadi gajah, gimana sih? Kamu lihat begini bajunya kegedean ini. Sebenarnya kalau dibuka ini wah. Ada yang gede? Wah. Apa? Perut. Oke. Maju perut, Ah, mundur. mantap. Mundur. Enggak, ke depan juga. Jadi perut depan, pantat ke depan juga. Itu bayangin kayak apa kan gua. Aduh. Kuliah psikologi. Kenapa kok minatnya ke waktu itu kuliah akhirnya ke psikologi? Kenapa nggak jadi hukum gitu? Gini. Jadi lawyer kayak gua. Oh, lo lawyer. Oh. Nggak jadi gini. Jadi waktu lulus dari SKO, sebenarnya saya dapat beasiswa untuk kedokteran. Kedokteran tuh di Unsud Purwokerto. Universitas Jenderal Sudirman. Iya. Nah. Tapi karena waktu itu kan masih atlet kan, dan main pornya juga di DKI, sehingga kalau sudah sign kontrak, selama masih dalam TC itu nggak bisa mengundurkan diri, kecuali di cut atau dicoret namanya baru boleh gitu. Jadi ya saya pilih basket dulu gitu kan. Nah, seiring jalannya waktu itu ternyata semua kampus tuh tutup nih. Jadi yang ada psikologi. Buka dong. Ya maksudnya selain dokter, saya memang maunya psikologi gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan pokoknya memang manusia lah. memang antara dua ya, Iya, kedokteran betul. atau psikologi. Nah, iya. Oke. Cuma memang mikirnya kalau dokter kan jadi harus off banget semuanya kan, nggak bisa sambil main
basket gitu, bukan yang main basket sih, sebagai atlet profesional tuh nggak bisa. Nggak bisa kita kan harus dokter kuliah, kemana harus ditempatin katanya kemarin tuh. Gue juga habis ngobrol lah, apa segala macem. harus ditaruh di apa namanya di daerah yang terpencil gitu kan. Iya, akhirnya jadilah psikologi ya. Nah, terus karena psikolog itu juga kan banyak banget ya. Kayak tadi kan lo bilang ada psikolog anak, psikolog apapun banyak. Karena gue adalah mantan atlet dan gue juga suka olahraga, gue juga mau ngebantu teman-teman ya, adik-adik kita yang masih jadi atlet Indonesia nih yang sekarang berjuang terus. Sehingga gue memutuskan ngambil psikolog olahraga gitu. Ada tuh jurusannya ya kalau? Ada, cuma memang kalau jurusan psikolog olahraga itu jarang banget sih. Iya sih, jarang gitu. Benar kan? Nah, tapi kita punya himpunan nih, Ikatan Psikologi Olahraga. Sehingga di situ kita saling sharing info di situ, dan di bawah HIMSI juga. Iya, pas banget. Jadi gini, gua juga kan senang olahraga, teman-teman gue banyak pelatih, nggak pernah mikirin tuh yang namanya psikolog, pentingnya seorang psikolog. Nah, ya besok-besok kan gue bisa bilang sama teman-teman pelatih lu jangan cuma tahu ngelatih teknik, cuma kalau tahu ngelatih fisik, lu harus pakai ahli psikologi. Iya, betul ya kan? banget itu. Ajak-ajak nanti. Wow, ya kan? gila, gue senang banget. Gue banyak pelatih-pelatih hebat, pelatih taekwondo hebat ya, nanti gue bilangin ada psikolog olahraga, cewek, cakep, ya pokoknya bisa motivasi. Teman-teman kalau yang mau konsultasi psikolog, terutama nih pelatih-pelatih, ini bisa ngubungin Mbak Ajeng di mana nih? Aku punya Instagramku @ajengratnanggani. Itu alhamdulillah sih semua followersnya kebanyakan memang atlet dan pelatih. Jadi buat kalian yang mau konsultasi atau konseling sama saya boleh. Ada fotonya, ada kan ini kan? Fotonya ada dong. Biar nggak salah orang ya kan. Nama Ajeng banyak. Pacar gue juga dulu namanya Ajeng. Masa lu punya pacar juga emang? Iya. Gue enggak. Ya enggak. Gue ragu. Ajeng yang itu hilaf aja ngeliat gua. Nah, ini berhubung tadi ngomongin zaman dulu sama sekarang, memang kan kalau zaman dulu gue jadi atlet, zaman dulu tuh nggak ada psikolog, memang psikolog nggak ada. Oh dokter. Jadi dulu pas lu juga jadi atlet itu nggak ada psikolog ya? Belum ada. Jadi yang ada cuma jadi head coach. Jadi atlet itu lagi ada masalah dibiarin gitu aja ya, pusing-pusing sendiri ya. Gitu. Sebenarnya sih gini loh, kan kita sebagai manusia juga kan ada ininya lah. Masa semua kita pikirin kan nggak gitu. Sedangkan atlet taunya disuruhnya harus menang gitu, latihan. Terus pelatihnya juga kan megangan nggak cuma satu orang, nggak cuma satu atlet, banyak atletnya, sehingga dia juga nggak kepegang dong kalau di luar lapangan tuh dia harus semua in touch gitu kan nggak mungkin. Kan dia kan juga punya kehidupan pelatih itu gitu. Makanya sekarang kalau udah ada psikolog begini, memang harusnya atlet itu lebih terbantu, pun pelatihnya juga ikut terbantu ya. Sehingga berkorelasi lah kita, berkolaborasi, jadilah atlet yang lebih membanggakan dari yang dulu harusnya gitu loh. Ya. Teknisnya gimana? Hari-hari lu tuh ngurusin atlet, pelatih tuh cara kerjanya gimana? Hari-hari. Jadi setiap hari gue kerjanya di Kemenpora, setiap hari masuk, tapi karena sekali lagi pandemik begini sehingga harus shift nih 50% kan. Seminggu ada 1-2 kali masuk kerja kantor. Nah, untuk ke Cibuburnya itu biasanya seminggu sekali. Tapi karena pandemik begini, atletnya kan lagi dipulangin. Jadi semuanya by phone. Bisa virtual atau telepon pribadi. Nah, tapi sebelum ada pandemik, biasanya kalaupun saya nggak kesini, kan seminggu sekali aja tuh. Tapi kalau misalkan ada masalah atau problem yang harus diselesaikan, memang bisa kapanpun. Tapi lebih banyak sih atlet on call hampir 24 jam itu terus. Gitu. 24 jam? Hampir 24 jam. Pokoknya kalau jam 10 malam saya batasin. Karena kan atlet juga harus istirahat kan. Mulai besok 25 jam? 25 jam karena, nggak ada karena dong. gue yang telepon nanti. Oh berarti ini hayalan nih, bayangan nih, gaib, boleh lah. Konsultasi sama gaib. Nah jadi berarti cara kerjanya, atlet atau pelatih itu yang ngubungin lo, ngomong gue ada masalah begini, begitu ya? Atau gini. ada nggak sebenarnya? Cimol tuh panjang dari apa sih? Cimol tuh channel inspirasi, motivasi dan olahraga. Nah,
saya sebagai psikolog juga harus memotivasi atletnya Oke. gitu, sehingga kalau dianya lagi drop, kan pasti kan ada dong, setiap manusia ada dropnya. Tahu drop dari mana? Drop karena lo kan misalkan gini, dia biasanya tanding nih, terus menang terus, tiba-tiba kalah. Oh, ada datanya. Ada Oh, dong. pakai data, based Iya, on by data. data. Iya dong, Oh, based saya kira on lihat data. atletnya lagi kayaknya merenung, latihan kayaknya nggak semangat. Nah, terus datanglah lu atau dianya yang datang ke Mbak Ajeng gitu. Iya, kebanyakan sih datang ke aku untuk Ah. cerita. Ah. Cuma kan aku kan juga nggak bisa hanya pasif dong, harus aktif juga melihat atletnya, perkembangannya seperti apa Oke. gitu kan. Nah, untuk memotivasi orang, belum tentu semua orang juga mau nyamperin kita untuk cerita, kecuali dia udah nyaman. Nah, biasanya aku yang memulai juga untuk ya bicara sama dia untuk self talk gimana, terus kayak mau kasih motivasi, kenapa kok dari kemarin yang juara terus sekarang kok menurun gitu-gitu. Jadi dari situ dia cerita satu kali, saya suka kasih solusi sekali, langsung dia banyak banget tuh dari A sampai Z semuanya cerita, sampai bahkan cerita yang memang harusnya dia sendiri yang tahu, sampai gua nih tahu semua nih akhirnya tentang dia. Iya. Tapi dia insya Allah sih tidak cerita dengan orang yang salah, karena kan aku kasih solusi juga buat Iya. dia kan. Jadi Dan dianya- masalahnya pun pasti juga dirahasiain dong, Oh ya ya kan? jelas dong, itu Rahasia. justru tugasnya psikolog dong, Ah, untuk ah. merahasiakan semua masalah orang Ah, gitu. Oke. Oh, jadi artinya Mbak Ajeng ini juga sama atlet ada proaktif juga ya melihat ya, bener-bener ya. Gitu. Jadi kan Bukan cuma dia yang datang ada masalah, tapi itu sering banget, itu Ah. sering banget. Tapi kan tidak bisa semua orang disamaratakan. Oke. Sama kayak pelatih juga gitu kan, tidak bisa semua rata, semua sama gitu, nggak bisa. Jadi saya juga harus ada touchingnya ke mereka gitu, yang nanya kabar lah, atau gimana caranya dia untuk meningkatkan performance lah gitu-gitu, dengan cara nonton dia latihan atau tanding misalkan. Terus kita lihat dari by data, kayaknya ini bagus deh, kok tiba-tiba sekarang menurun, kenapa gitu, suka nanya. oh gitu. Oke, terus kok atlet taekwondo menurut apa namanya baca-bacaannya ibu Atlet psikolog olahraga. ini ya, taekwondo ini gimana sih? Kalau menurut psikolog olahraga, gua nggak tahu nih gimana. Mbak Ajeng lihat kalau taekwondo itu secara psikologi olahraga hasil analisanya kayak gimana sejauh ini? Nggak ada secara cabang olahraga Ya. sebenarnya, biasanya individual kan. Individual. Individu itu seperti orang kan, semua kan sifat dan sikapnya beda-beda gitu, dan masalahnya juga pasti beda-beda, sehingga apapun masalah yang datang, ya maksudnya untuk konseling ke saya gitu, konsultasi ke saya, insya Allah dan alhamdulillah selalu ada solusinya. Karena namanya juga setiap masalah pasti ada solusi. Betul. Nah, sekarang ada psikolog nih. Hmm. Kenapa harus ada psikolog? Ya balik lagi tadi, karena pelatih tidak bisa in touch di semuanya, di lapangan juga, di luar lapangan juga, karena kan dia kan juga punya kehidupan. Iya. Nah, atlet juga kebanyakan juga tidak bisa menceritakan hal-hal yang menurut dia penting pribadi, menceritakan ke pelatih. Biasanya udah takut duluan sama pelatihnya, atau Iya. ya nggak nyaman bisa jadi. Nah, itulah psikolog Ya, memang perannya di situ. Mereka akan lebih terbuka ya sama Terbuka. psikolog, apalagi psikolognya cewek, cakep, ya kan, ketawa melulu, senyum melulu, ya Ya. kan? Wah, pokoknya gue jadi atlet SKO ya. Atlet SKO tahun berapa tapi? Ngelamar deh gitu, jadi apa kayak di situ biar bisa konsultasinya hari-hari sama Mbak Ajeng. Sebenarnya sih nggak cuma atlet aja sih, Nah. siapapun boleh konseling sama aku boleh. Cuma ya bayar kali. Mahal ya, mahal. Kalau untuk harganya nggak baik, nggak mahal juga, tapi Nggak bisa mahal. DM. Nggak sih. mahal lah ya, ya bisa lah buat DP Lamborghini ya, bisa ya. Lamborghini, amin. Abis itu gue nggak laku dong. Siapa yang mau konsultasi sama gue? Nah, kalau misalnya pelatih atlet tingkat klub nih, ini perannya psikolog olahraga gimana nih? Ya kan, kalau pelatih teknik jelas, ya pelatih fisik ya jelas untuk meningkatkan fisik. Nah, kalau untuk di tingkat klub ini penting nggak sih apa Ya, penting dong. psikolog olahraga dilibatkan di situ? Ya penting banget, itu kan sebenarnya kan namanya atlet, nggak usah atlet deh, orang kita nih manusia butuh orang lain untuk mendengarkan kita nih. Ya. Jujur dong, Ya. lo pasti suka didengar kan? Iya. Iya dong. Iya dong. Iya. Didengar, Nah, iya. diraba, diraba. Diraba. diterawang ya. Lo uang ya? Pakai ultraviolet juga nggak? Nah, pakai UV sekarang. Ya UV ultraviolet Iya, iya. sama aja. Iya, iya. Blow on gue. Jadi
itulah manusia itu sifat dasarnya adalah suka didengar. Nah, psikolog itu adalah tugasnya mendengar, abis mendengar kasih solusi. Gitu. Nah, atlet itu, waduh, itu butuh banget. Karena udah capek latihan, setiap hari latihan pagi sore loh. Apalagi kalau pelatnas, dulu aku pelatnas hari 3 kali. Kebayang nggak? Terus jauh dari orang tua kan, dia mau cerita sama siapa? Sementara dia cerita sama temannya, taunya temannya itu juga kan secara nggak langsung kan itu kan saingan kan? Iya. Sekarang oke ceritanya, oke nyaman. Tahu-tahu besok ada kendala, itu rahasianya ini kebuka deh, nggak bisa kan? Nah, itu kan saingan. Jadi selama ini apa namanya pribadi ya? Pribadi nggak seperti misalnya seorang psikolog itu, misalnya nanti ada atlet, nanti dia kayak semacam seorang motivator, hai atlet, nggak gitu ya? Nggak. Kalau itu beda lagi. Beda lagi ya? Counseling namanya, itu namanya kelas. Dia ada kelas, jadi misalkan kelas bahasa Inggris kah, atau public speaking, karena atlet juga butuh public speaking. Kan dia kan nanti misalkan terkenal nih, harus on kamera terus kan. Terus nanti kalau dia nggak bisa ngomong, gimana? Makanya tadi balik lagi ke yang pertama, atlet itu tetap harus sekolah, harus pinter, sehingga di dalam lapangan juga terbentuk. Terus di luar lapangan, ya di depan kamera pun juga gitu pinter ya. Lah gitu. Karena atlet kalau pas lagi masnya gitu. dia jadi selebritis juga dong ya. Selebritis AIU nanti nggak menarik gitu. Itu makanya. Ya kan, Cristiano Ronaldo aja tuh harus bisa ngomong kan kayak selevel dia. Kenal ya? Hah? Ya temen inilah. Temen apa nongkrong juga? Aduh gila banyak juga. Makan Indomie. Rambutnya kali yang kayak Indomie? Hah? Enggak. Pokoknya teman makan Indomie pakai keju waktu itu. Wah, ini nyebut merek nih, harusnya nggak boleh dong. Mie instan, Cimol. Salah Cimol lagi. Iya. Terus. Oke. Jadi apa namanya? Artinya gue kalau misalnya punya klub, punya atlet banyak, wah atlet gue nih kayaknya nggak prestasinya nggak naik nih, bisa ya pakai motivasi jasanya dong, dimotivasi gitu. Karena ada juga atlet yang tadinya dia hebat banget, terus dia juara terus, tiba-tiba cedera. Nah, cedera. Terus gimana caranya untuk meningkatkan lagi motivasinya? Cedera itu jadi mentalnya jatuh ya, mentalnya naikin lagi. Iya. Tapi kalau udah dimotivasi masih jelek juga gimana? Berarti blow on. Berarti ada yang salah dong sama solusi saya dong, makanya setiap orang, ini kan saya atlet ya, maksudnya setiap atlet atau siapapun yang konseling sama saya harus menceritakan yang jujur, sehingga solusinya pun nggak salah nih gitu. Kalau masih ada yang tidak sesuai, masih ada yang salah, berarti ada yang tidak jujur dari orang yang menceritakan ke saya. Itu gampang banget deh ngeliatnya gitu deh. Kok sama sama lawyer juga sama, klien itu harus jujur sama-sama lawyernya. Kalau nggak jujur gimana masalahnya bisa diselesaikan gitu. Itu makanya. Ya, mirip lah berarti kita. Nggak jodoh. Nggak jodoh. Kita bikin kantor bareng lah. Tetap ya. Iya. Selesai ini akan terus nih jadi psikolog terus ya. Ya sejauh ini sih masih mau begitu, belum ada perubahan lagi gitu. Perubahan lagi ya, nggak pengen jadi pedagang. Oh, kalau dagang, jadi gini, cerita sedikit ya. Karena pandemi begini, jadi banyak orang yang bisa masak, ya kan? Banyak orang yang bisa tiba-tiba masak. Tuh ya, bisa masak ya. Lu juga tadinya nggak bisa masak, atau bisa masak ya? Bisa masak dari dulu, terus sekarang makin jago, Cie. Kok promosi, Cie? Iya, nggak apa-apa promosi. Jadi selain bisa masak, selain bisa masak juga banyak yang jualan nih online kan. Nah sekarang aku juga jualan online nih. Nah boleh nggak numpang nih, Cie? Boleh, nggak apa-apa, jadi, bebas. Jadi aku jualan apaan aja ada, namanya @inspirasi_palogada. Palogada tahu nggak? Palogada itu apa lu punya, gue ada. Apa lo mau, gue ada. Gitu. Iya, jadi gue jual semuanya. Jadi gitu. Kayak rumah lah, mobil, bahkan iguana gue jual. Terus ular. Obat kuat juga? Obat kuat bisa, kalau lo mau nebeng di gue boleh. Nah, jadi jual semua produk sekaligus makanan. Kalau makanan tuh biasanya gue bikin sendiri. Tapi kalau yang lain tuh orang masih punya barang bagus. Terus juga original, second masih bagus, original tuh bisa nitip di toko gue gitu. Nah lo juga bisa, cuma harus original.
Kalau lo nggak bisa dijual karena lo nggak original, gue tahu. Gitu ya. Enggak, yang gue bingung kalau gue nitip lu, gue laku nggak ya? Nah itu dia masalahnya, aduh. Gue kayaknya nggak laku Kalau lagi. sekarang kita bicara sebagai bukan psikolog lagi, sebagai pebisnis, pasti laku. Pasti laku ya? Marketing. Lo tau nggak marketing? Maklar everything cuy. Itulah makanya. Jadi selain psikolog, jadi aku juga jualan itu kan online aja kan. Ya aman lah, bismillah aja gitu. Karena kan gini, pandemik gini kan katanya sih banyak yang jadi drop kan. Iya gitu betul. Kan. Terus juga jadi kehilangan pekerjaan, sehingga mungkin mereka juga punya barang-barang yang masih bagus, original, bisa dijual. Nah itu bisa titip di gua. Titip gitu. ya? Ada gudangnya ya? Enggak, maksudnya tetap di rumahnya mereka masing-masing, cuma bisa titip dijual di gua, iklan sampai laku. Wah, tuh, ini gitu. Atlet, psikolog, pebisnis, Ngeri semua nih. Diborong ya. YouTuber dong, ajak-ajak gue. Masih diajak, lo punya channel YouTube nggak? Ada channel YouTube, tapi nanti masih rahasia, karena masih ngumpulin datanya. Kirain udah ada, kalau udah ada lo sebutin di sini nggak apa-apa. Iya, boleh. Nanti kita ketemu lagi boleh dong. Oh gitu ya. Kalau lo udah kenal, boleh dong ketemu lagi dong. Pasti dong. buat Mbak Ajeng apa sih yang enggak? Ada yang enggak. Apa tuh? Cemilan mana nih? Ada cemilan. Cemilan apa cepuluh? Ya, tenang lah, kalau cemilan cepuluh gua siap pokoknya. Siap beli di gue kan. Pokoknya gua di sini, tempat di sini bisa gua ngutangin semua. Ya udah. Gimana sih? Kasian banget. Nah, Jang, sebagai seorang psikolog olahraga, ya kan, tadi udah kasih tahu, jadi atlet jangan berhenti gitu aja. Maksudnya kalau sudah pensiun, lanjutkan sekolah, lanjutkan karir supaya hidupnya lebih sukses. Iya, Nah, betul. sekarang seorang psikolog olahraga ini jarang-jarang. Yes. Kasih dong teman-teman gua, kalau teman-teman gua di Cimoler namanya Cimoler. Oke. Cimoler. Kasih saran-saran supaya siapa tahu ada yang baru lulus SMA mau masuk kuliah, ambil jurusan psikolog olahraga. Gitu. Apa sih enaknya, apa sih serunya jadi seorang psikolog olahraga? Kasih dong. Cimoler ya? Nah, Cimoler. Hai Cimoler. Ini gua kenalin lagi. Nih kalau gue lo nggak apa-apa kan? Boleh. Nama Ini gue aja. channel Gue gaul. psikolog olahraga di Kemenpora, dan gue megang psikolog olahraga untuk semua cabang olahraga di SKO. SKO itu adalah sekolah khusus olahragawan, dan juga PPLP seluruh Indonesia, juga Skodi, itu difabel. Difabel tahu kan? Nah, ini untuk kalian yang udah mau lulus nih, atau sudah lulus, karena kan udah kelulusan ya. Nah, sudah lulus mau kuliah, bingung ambil jurusan, gua saranin mendingan psikolog aja. Karena apa? Modal ngomong doang. Modal ngomong udah bisa dapat duit, guys. Iya nggak sih? Sama kayak YouTuber gitu. Cuma bedanya ya kalau YouTuber jadi terkenal terus bisa banyak subscribers atau viewers. Kalau psikolog memang sih dia belakang layar. Cuma kalau pada saat atlet itu sukses atau orang itu sukses, solusinya tepat, kitanya jadinya pahalanya sampai mati loh guys. Sampai mati. Dan gitu. ini juga dan banyak ya. Ini mani cuan. lumayan. Cuan gitu. Oh, gila. Gitu sih. Pokoknya keren banget ya jadi psikolog olahraga. Gue juga baru ketemu nih. Gue pernah baca buku, mau nyari waktu itu nyari buku psikolog olahraga nggak ketemu. Akhirnya gue ketemu sama ahlinya, Mbak Ajeng. Wah, cewek lagi, cakep lagi. Aduh, pokoknya gue beruntung banget hari ini. Walaupun awal-awalnya, aduh, kayaknya nggak enak banget ini. Kayaknya gue mau kenalan sama orangnya. Ya gitu. lo nggak bilang sih, orang cuma bilang mau duduk kayak gue mana tahu kalau lo ada channel kan Iya, gitu. Cuma gue tadi agak-agak Cimo TV. Gue ini kan orangnya gugupan kalau ketemu cewek gitu, gugup, malu-malu. Tapi kalau udah ketemu ya bikin malu biasanya. Oh iya, ini kan kita tadi udah ngobrol nih. Terus gimana? Kan biasanya kalau ngobrol sama psikolog, ya ada kesan dan pesannya gitu loh. Ada berkesan gak sih? Jadi gua nih hostnya nih. Banget berkesan pokoknya. Pokoknya yang masuk Cimolers ini orangnya keren-keren. Oh, ya, pasti gue dong. beruntung banget ternyata ketemu sama psikolog. Kesannya adalah satu, ternyata yang jago ngomong itu bukan cuma lawyer, psikolog juga ternyata jago ngomong, jago jualan. Guys, tahu gak sih? Sebenarnya bukan psikolog kali, speak
psikolog makanya sakit terus. Jago ngomong. Ya gue nggak tahu kalau psikolog yang lain ya. Kebetulan gue yang gue temui ini Mbak Ajeng ini ngomongnya cacis senyum terus ya, pantesan mungkin makanya atlet bisa meningkat. Makanya kalau mau yang atletnya mau meningkat prestasinya hubungi ini. Pokoknya berkesan banget dan nggak sombong. Ya psikolog mah nggak boleh sombong ya. Kalau nggak sombong dagangan gagal. Sebenarnya bukan psikolog doang, manusia dong nggak boleh sombong. Iya, gitu. iya nggak boleh sombong dan juga jagoan lagi. Kan? Iya. Jadi ya bagi yang mau hubungin Mbak Ajeng, psikolog olahraga, teman-teman para praktisi olahraga hubungi Mbak Ajeng di Instagramnya @ajengratnanggani. Oke. Gitu. Sudah tahu kan kemana hubungin Mbak Ajeng? Pokoknya gue juga terima kasih buat Cimol TV. Untuk Cimoler jangan lupa like, share, comment, and subscribe di Cimol TV. Dan kalau kalian suka sama kita berdua, boleh request kalau kita ngobrol lagi. Oke. Thank you ya. Thank you Mbak Ajeng. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi habis ini.